memberikan PPT yang menarik dan informatif itu kayak itu sebagai kunci kita kayak untuk membuat presentasi kita itu sukses. Dan kemudian ada pun pentingnya membuat PowerPoint yang baik. Kayak membuat PowerPoint yang baik memiliki dampak besar pada bagaimana pesan yang kita sampaikan. Kayak itu berpengaruh kemampuan kita untuk memikat dan mempertahankan perhatian audiens. Kemudian kami akan memberitahu bagaimana desain PowerPoint yang efektif. Yang pertama kami akan memberitahu layout yang tepat. Kayak kita itu memilih tata letak yang sesuai dengan konten kita untuk memastikan penyampaian pesan yang jelas dan teratur. Terus kemudian kita memilih font dan warna yang sesuai sama materi kita. Kayak kita itu pilih font yang mudah dibaca dan warna yang konsisten dengan tema kita ya, kayak untuk menciptakan kohesi visual. Jadi kalau kita mau buat font dan warna itu kayak jangan misalnya kita pakai latar hitam terus kita memilih font hitam juga atau warna-warna gelap, itu akan kayak nggak menarik gitu dilihat audiensnya. Terus kemudian kita harus perlu juga menambahkan gambar dan media. Jadi gambar dan multimedia yang relevan dapat meningkatkan pemahaman dan minat audiens dalam presentasi kita. Jadi apa sih gunanya menambahkan gambar dan media itu? Kayak menambahkan gambar dan media itu kayak bisa juga untuk kadang ada orang-orang yang lebih paham kalau ada gambar-gambar. Jadi kita kayak penting juga memasukkan gambar dan media itu. Kemudian kami akan memberitahu tentang membuat konten yang efektif. Tapi itu akan dilanjutkan dengan teman saya, Vina Rahmawati. Kepada Vina Rahmawati dipersilakan. Oke, baik, selanjutnya yaitu cara membuat konten yang efektif. Yang pertama, gunakan poin-poin penting. Gunakan poin-poin penting dengan bijak untuk menghindari kelebihan teks dan memudahkan pemahaman audiens. Jadi kalau misal kita buat PPT itu isinya semua full teks, itu kan bosen ya lihatnya. Karena kan kalau PPT itu kan poin-poin. Jadi dari poin-poin itu kita menjelaskan isinya, bukan di copy semua isi dari konten gitu. Kemudian yang kedua, inklusi data dan statistik. Jadi kalau misal kalian mengambil dari kutipan ahli mana gitu, itu kalian cantumkan ahlinya siapa, terus kalian kutip dari mana juga supaya kayak meyakinkan audiens bahwa datanya itu benar. Kemudian yang ketiga, bercerita dengan presentasi Anda. Jadi kita mempresentasikan, kita bercerita apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui gitu. Jangan berpatok kalau kita lihat di PPT gitu. Jadi kan kayak kurang apa ya? Kurang menarik audiens untuk memperhatikan kita gitu. Kemudian yaitu selanjutnya pelaksanaan presentasi. Yang pertama, menarik perhatian audiens. Jadi gunakan teknik seperti pertanyaan retoris atau pernyataan menarik untuk memastikan audiens terlibat aktif dalam presentasi Anda. Kemudian yang kedua, latihan keterampilan presentasi. Jadi kalau misalnya kalian presentasi, itu biasakan untuk latihan. Karena nggak mungkin ya kita bisa hafal atau kita bisa paham tanpa latihan gitu. Kemudian yang ketiga, interaktif dengan pertanyaan. Mendorong partisipasi dan keterlibatan audiens dengan mengajukan pertanyaan dan merespon tanggapan mereka. Jadi kalau misalnya kita presentasi, kita juga harus melibatkan audiens. Kira-kira paham nggak apa yang kita jelaskan? Oke, lanjut. Di sini kami juga akan memberitahu teman-teman sekalian ada template PowerPoint yang gratis yang bisa kita download. Contohnya itu ada Slidesgo. Di situ banyak sekali template-template yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan tema materi yang mau kita presentasikan. Kemudian yaitu Canva. Sama juga kayak Slidesgo, tapi bedanya di Canva ini kita bisa desain di webnya langsung. Kalau di Slidesgo atau Slides Carnival itu kita download template-nya dalam bentuk PPT, baru kita edit di Microsoft PowerPoint kita sendiri. Kalau di Canva, dia bisa langsung edit di websitenya. Kemudian ada juga AI PPT otomatis. Jadi dia tuh kayak kalau misalnya kita pencet materi kita, dia udah langsung tersedia PPT-nya langsung udah jadi. Kita nggak bakal nyari materi, dia udah langsung jadi. Gitu. Tomeap juga sama kayak gitu juga. Di sini saya dan teman saya akan sedikit memberitahu kalian ya bagaimana menggunakan Gamma AI untuk membuat PowerPoint otomatis. Jadi ini ya cara yang pertama itu kita bikin sign up for free, kemudian nanti diarahkan untuk ini masukin email. Habis masukin email nanti cukup. Ini baru nanti diarahkan untuk verifikasi email kita.
Baru nanti setelah kita verifikasi, kita langsung diarahkan untuk mengisi biodata itu. Setelah itu, nanti di sini itu langsung pilih yang presentation. Baru kemudian udah klik itu, kemudian diarahkan ke sini, ini langsung klik materi kita. Baru AI-nya berproses, baru nanti kita disuruh milih template. Setelah kita milih template ini, kemudian lanjut ini kita bisa pilih bahasa. Ada juga bahasa Indonesia di sini. Baru kemudian klik lanjutkan, baru nanti di sini AI-nya membentuk presentasi kalian. Oke, langsung saya contohkan saja ya. Langsung aja klik buat AI baru. Nah, di sini buat aja yang ini bacaannya ada buat. Kemudian lanjutkan. Nih, langsung klik presentasi. Masukin aja topik apa yang mau kalian bahas. Misal apa? Coba dari teman-teman misal apa nih? Kalimat efektif. Kenapa? Kalimat efektif. Oke, nanti tampilannya langsung kayak gini ya. Kita bisa pilih bahasa Indonesia. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini kita suruh pilih tema. Banyak di sini temanya ya. Tapi kayaknya memang terbatas sih temanya, nggak terlalu banyak kayak yang di slideshow atau Carnival. Terus juga temanya itu sederhana. Misalnya ini aja ya, kita pilih. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini dia udah langsung terbuat ini untuk materi kalian. Tinggal tunggu aja sampai selesai. Terus nanti di sebelahnya ini juga bisa diedit sih. Bisa diedit. Mau tambah slide juga bisa. Terus mau dikurangi juga bisa. Mau ditambahin juga bisa. Bisa juga kita edit. Kita tambah. Terserah mau kita tambah apa juga. Ini juga enaknya tuh dikasih gambar juga ya, jadi nggak bosan, nggak monoton gitu tampilannya. Nah, jadi ini sudah langsung terbuat semua. Menurut saya ini udah lengkap ya, berbanyak juga nih. Selain itu udah lumayan banyak ya. Ini gambar-gambar ini juga bisa kita ubah juga ya, sesuai tema kita. Apa yang kita mau bisa. Ini juga bisa nambahin slide. Tuh. Soalnya juga udah template sih. Kayak gini. Kemudian bisa nambahin gambar. Ya, kalian paham lah ya untuk mengolah artinya bisa lah ya kan. Kemudian kalau misalnya untuk nyimpen, kita bisa klik bagikan. Kemudian disuruh milih, biasanya tuh mau disimpan dalam bentuk PDF. Oh, ini klik ekspor. Nah, biasanya disuruh milih untuk PDF atau PowerPoint. Tapi saran saya sih PowerPoint aja, soalnya kalau misalnya kita download PDF, itu dia ada watermarknya. Kalau misalnya kita download di PPT itu watermarknya bisa kita hapus sih dari PPT. Jadi saran saya sih downloadnya dari PowerPoint aja. Jadi sih tinggal download aja. Teman-teman udah bisa pakai PowerPoint kan? Jadi mungkin ini saja bisa kami sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang kurang jelas atau ingin bertanya nih? Sudah jelas kan? Sudah jelas ya? Sudah, alhamdulillah. Makasih banyak. Jadi semoga apa yang kami sampaikan itu dapat
berguna ya bagi kalian. Tapi oh ya lupa menyampaikan. Tapi itu tadi ini tuh kayak kekurangannya tuh cuma bisa yang saya tahu ya 1 bulan itu cuma bisa dipakai 3 kali aja. Terus juga di sini nggak mencantumkan sumber-sumbernya. Jadi kalian juga harus bisa bisa mengolahnya lagi lah. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih sama teman-teman yang sudah membantu kami di sini. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.